warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang KPSW atau ketuban pecah sebelum waktunya. Jadi sebenarnya pada kehamilan, ketuban itu hal yang sangat penting ya untuk mengetahui keadaan sang janin. Jadi kalau misalnya ketubannya itu mengalami kelebihan ataupun kekurangan, itu akan sangat berakibat kepada kesehatan atau keselamatan dari sang janinnya sendiri. KPSW atau ketuban pecah sebelum waktunya itu merupakan pecahnya ketuban sebelum infartu. Kalau pada primigravida itu, ketubannya itu sudah pecah sebelum pembukaan 3 cm. Kalau pada multipara itu ketubannya pecah sebelum pembukaan 5 cm. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prevalensi kejadian ketuban pecah sebelum waktu, di mana yang pertama terjadi di dunia yaitu adalah sekitar 5-10% selama persalinan dan 3% selama kehamilan, di mana didapatkan bahwa 70% kejadiannya pada saat kehamilan cukup bulan dan untuk sisanya terjadi pada saat kehamilan prematur. Selanjutnya, untuk angka kejadian atau prevalensi kejadian ketuban pecah sebelum waktu di Indonesia didapatkan dalam penelitian oleh Maryuni dan juga Dede Kurniasih yang dilakukan pada Rumah Sakit Anisa, Bogor, didapatkan bahwa 114 ibu mengalami ketuban pecah sebelum waktu. Faktor predisposisi dari ketuban pecah sebelum waktunya. Faktor predisposisi yang pertama adalah ibu hamil yang mengalami infeksi. Lalu yang kedua, selaput ketuban yang abnormal. Yang ketiga, ibu hamil dengan serviks inkompeten. Serviks inkompeten adalah di mana kondisi jaringan-jaringan serviks yang lemah. Lalu yang keempat, kelainan letak janin. Kelainan letak janin baik letak sungsang ataupun letak melintang dapat menjadikan faktor risiko ketuban pecah dini. Lalu yang kelima, usia ibu kurang dari 20 tahun atau di atas 35 tahun. Itu merupakan kehamilan berisiko. Dan yang keenam, ibu hamil yang merokok. Ibu hamil yang merokok dapat mengakibatkan ketuban pecah sebelum waktunya. Lalu yang ketujuh, keadaan sosial ekonomi. Keadaan sosial ekonomi yang rendah akan mengakibatkan ibu hamil mengalami defisiensi gizi. Defisiensi gizi adalah kekurangan unsur pembangun seperti vitamin dan mineral. Lalu yang kedelapan adalah ibu hamil yang mengalami perdarahan antepartum. Perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi pada saat usia kehamilan belum mencapai 22 minggu. Lalu yang ke-9 adalah ibu hamil yang memiliki riwayat abortus dan persalinan preterm. Abortus atau biasa disebut dengan keguguran, dan persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi belum cukup bulan atau kehamilannya belum mencapai 37 minggu. Lalu riwayat ketuban pecah dini pada saat kehamilan sebelumnya. Lalu ibu hamil yang mengalami panggul sempit dan ibu hamil yang mengalami kelelahan pada saat bekerja. Dan yang terakhir adalah ibu hamil yang mengalami trauma pada saat pemeriksaan dalam dan amniosentesis. Selanjutnya adalah penyebab dari ketuban pecah sebelum waktunya. Yang pertama adalah serviks inkompeten. Maksudnya adalah ketika leher rahim dalam keadaan sangat lemah sehingga tidak dapat mempertahankan ketubannya. Misalkan ini adalah contoh dari rahim, sedangkan ini adalah leher rahimnya. Ketika balon ini kita tiup, misalkan adalah kehamilan. Nah, seharusnya keadaan leher rahim adalah menutup, sehingga cairan ketuban beserta janin itu dapat dipertahankan. Namun, dalam keadaan serviks inkompeten, serviks tidak dapat menutup secara sempurna, sehingga dapat menyebabkan ketuban pecah sebelum waktunya. Nah, yang kedua, ketuban pecah sebelum waktunya bisa dikarenakan oleh faktor keturunan, baik dari orang tua, maupun buyut, maupun keturunan dari sebelum buyutnya. Kemudian yang ketiga, terjadi infeksi pada area genitalia sehingga dapat melemahkan selaput ketuban. Selanjutnya yang keempat adalah pembesaran rahim yang berlebih karena terlalu banyak cairan ketuban maupun karena janin yang besar. Misalkan balon ini adalah rahim kembali, kemudian kita tiup sekencang-kencangnya
sampai dia penuh, maka balon itu akan pecah. Nah, itu ibaratkan adalah rahim dan air ketubannya. Jadi semakin banyak cairannya atau semakin berat isinya, maka kemudian dia akan pecah. Dan pecahnya rahim itu tidak pecah seperti balon, tapi mengalir melalui jalan lahir. Kemudian yang kelima adalah kelainan letak janin. Jadi pada suatu sumber itu mengatakan bahwa ketika posisi sungsang itu dapat meningkatkan ketegangan rahim sehingga dapat menyebabkan ketuban pecah lebih dini. Kemudian yang keenam adalah kerusakan rahim seperti peradangan. Dan selanjutnya adalah pernah mengalami riwayat ketuban pecah sebelum waktunya pada kehamilan yang sebelumnya. Baik, selanjutnya itu dari penyebab ketuban pecah sebelum waktunya ada yaitu berat badan ibu sebelum hamil dan selama hamil. Lalu setelah itu juga ada merokok selama kehamilan, yang mana merokok ini dapat menyebabkan peningkatan paparan karbon monoksida yang dapat mengikat hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, yang nantinya itu dapat menyebabkan janin kekurangan pasokan oksigen. Lalu selain itu juga ada nikotin. Dalam rokok itu juga ada kandungan nikotin yang dapat mempersempit pembuluh darah pada tali pusat janin dan juga uterus sehingga menurunkan perfusi plasenta. Lalu selain itu ada juga akibat hubungan seksual, yang mana dalam hubungan seksual ini adanya prostaglandin dalam sperma yang nantinya dapat menyebabkan uterus berkontraksi. Selain itu juga ada usia, yang mana apabila seorang ibu hamil di atas usia 35 tahun itu akan mengganggu perkembangan dari kehamilannya tersebut. Lalu juga ada paritas, apabila seorang ibu melahirkan lebih dari 3 kali itu maka kelenturan uterusnya akan berkurang sehingga lebih banyak resiko. Lalu selain itu juga ada anemia dan keadaan sosial ekonomi, yang mana keadaan sosial ekonomi ini pada seorang ibu hamil itu sangat berpengaruh karena dapat gizi pada ibu itu tidak dapat terpenuhi dengan baik, yang nantinya juga dapat menyebabkan anemia. Pengaruh KPSW, ketuban pecah sebelum waktunya pada kehamilan dapat menyebabkan yang pertama, infeksi maternal maupun neonatal, yaitu infeksi pada ibu dan pada bayi. Yang kedua, hipoksia dan kompresi tali pusat. Hipoksia yaitu kurangnya kadar oksigen pada jaringan tubuh. Sedangkan kompresi tali pusat yaitu keluarnya tali pusat terlebih dahulu sebelum si bayi lahir. Terus yang ketiga yaitu sindrom diformitas janin, merupakan ketuban pecah dini yang dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat. Yang keempat, meningkatnya kelahiran dengan seksio cesaria atau gangguan persalinan normal. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu meningkatnya morbiditas, kesakitan dan mortalitas kematian pada ibu dan pada bayi yang berumur 28 minggu di dalam uterus. Pencegahan ketuban pecah sebelum waktunya itu bisa dilakukan dengan bidan melakukan pelayanan antenatal untuk mengoptimalkan kesehatan pada masa kehamilan. Kemudian bisa dilakukan dengan deteksi dini, pengobatan, atau dilakukannya rujukan ke fasilitas kesehatan yang memadai untuk mengurangi terjadinya komplikasi. Kemudian perlu adanya dukungan dan kesadaran guna untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan ibu, bayi, dan juga anak. Kemudian pada saat dilakukannya pengkajian, jika terjadi masalah pada kehamilannya, maka tenaga kesehatan harus memberikan informasi. Kemudian bidan juga harus mewaspadai jika terjadinya infeksi atau komplikasi pada
ibu hamil. Untuk penata laksanaan KPD sendiri atau ketuban pecah dini, itu memerlukan pertimbangan mulai dari usia kehamilan, adanya infeksi pada komplikasi ibu maupun janin, dan adanya tanda-tanda persalinan. Nah, untuk penata laksananya sendiri dibagi menjadi dua, yang konservatif dan yang aktif. Nah, yang pertama itu konservatif. Pengelolaan konservatif dilakukan bila tidak ada penyulit, baik pada ibu maupun pada janin, dan harus dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, berikan antibiotik seperti ampicillin 4 kali 500 mg atau erythromycin bila tidak ada ampicillin. Kemudian berikan metronidazole 2 kali 500 mg selama 7 hari. Selanjutnya, jika usia kehamilan kurang dari 32 sampai 34 minggu, maka sebaiknya dirawat selama air ketuban masih keluar atau sampai air ketuban tidak keluar lagi. Selanjutnya, jika usia kehamilan 32 sampai 37 minggu belum infartu, tidak ada infeksi, tes busa negatif, maka berikan dexamethasone, observasi tanda-tanda infeksi dan kesejahteraan janin, kemudian terminasi pada kehamilan 37 minggu. Selanjutnya, jika usia kehamilan 32 sampai 37 minggu sudah infartu, tidak ada infeksi, maka berikan tocolytic atau salbutamol. Terus berikan dexamethasone dan induksi sesudah 24 jam. Selanjutnya, jika usia kehamilan 32 sampai 37 minggu ada infeksi, maka berikan antibiotik dan lakukan induksi. Selanjutnya, nilai tanda-tanda infeksi, mulai dari suhu, leukosit, dan tanda-tanda infeksi pada intrauterin. Nah, selanjutnya pada usia kehamilan 32 sampai 37 minggu, berikan steroid untuk memicu kematangan paru janin. Dan kalau memungkinkan, periksa kadar lecithin dan sphingomyelin setiap minggu. Kemudian berikan dosis betamethasone 12 mg sehari, dosis tunggal selama 2 hari. Kemudian berikan juga dexamethasone melalui suntikan IM sebanyak 5 mg setiap 6 jam sebanyak 4 kali. Selanjutnya, yang kedua, untuk penata laksanaan ketuban pecah dini yang aktif, yang pertama itu bila kehamilan lebih dari 37 minggu, maka berikan induksi dengan cara oksitosin. Bila gagal, maka lakukan seksio sesarea. Dan dapat pula diberikan misoprostol sebanyak 50 mg intravaginal tiap 6 jam, maksimal 4 kali. Selanjutnya, yang kedua, bila ada tanda-tanda infeksi, maka berikan antibiotik dosis tinggi dan akhiri persalinan. Yang ketiga, bila skor pelvik kurang dari 5, maka lakukan pematangan serviks. Kemudian lakukan induksi. Jika tidak berhasil, maka akhiri persalinan dengan seksio sesarea. Nah, apabila skor pelvik lebih dari 5, maka lakukan induksi persalinan dan akhiri persalinan dengan cara pervaginam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi ketuban pecah sebelum waktunya. Komplikasi yang bisa terjadi pada ketuban pecah sebelum waktunya, yang pertama, mudah terjadinya infeksi intrauterin, yaitu infeksi yang terjadi dalam rahim pada kehamilan. Infeksi bakteri pada rahim dapat terjadi di antara jaringan maternal dan jaringan janin, kemudian di plasenta, di tali pusat, atau di janin itu sendiri. Kemudian yang kedua, partus prematur, yaitu adanya kontraksi uterus yang disertai perubahan serviks sebelum 37 minggu usia kehamilan dan dapat menyebabkan kelahiran prematur. Kemudian yang ketiga, prolaps bagian janin terutama tali pusat, yaitu komplikasi ketika tali pusat keluar dari serviks terlebih dahulu sebelum bayi. Akibatnya tali pusat akan berada di bawah tubuh bayi saat persalinan. Hal ini dapat menyebabkan proses persalinan tidak lancar. Kemudian ada 3 komplikasi utama yang terjadi
ketuban pecah sebelum waktunya. Yang pertama, peningkatan morbiditas neonatal karena prematuritas. Yang kedua, komplikasi selama persalinan dan kelahiran. Dan yang ketiga, resiko infeksi baik maupun ibu maupun janin, di mana resiko infeksi karena ketuban yang utuh merupakan barier atau penghalang terhadap masuknya infeksi. Terima kasih. Now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way I could remember